Mila. Hai, halo. Aduh, aku malu Hai. deh. Sini. Numpang ya? Iya, mari. Aduh, aku malu deh. Kenapa malu-malu? Aku tadi baru latihan, tapi Hmm. aku malu banget. Tapi selamat datang, Thank you Mas so much. Fauzul Thank you so ya. much Mila sudah Gimana diundang ke kabarnya sini. hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kamu gimana, Mil? Alhamdulillah sehat, Pak Good. dosen. Wah, Iya kan? langsung saya kasih Bu. Tidak boleh dipanggil Bapak. Oke, aku panggilnya siapa dong jadinya? Biasanya anak-anak mahasiswa aku manggilnya Mas. Oke. Atau beberapa orang, karena saya orang Sunda, yang dari Jawa Barat manggilnya Akang gitu. Aku Mas aja ya, karena kita Kayak dari Kang Jawa ya. Emil. Oke, Oke. sure. Ya. Mas Fauzul ya, boleh dong diceritakan awalnya bisa jadi dosen padahal di usianya masih terbilang muda gitu Oke. ya. Awalnya jadi dosen. Jadi fun fact Mil, saya tuh jadi dosen di usia 25 tahun waktu itu. Wow. Awalnya kenapa? Jujur saja karena waktu itu agak dipaksa sama orang tua. Paksaan ya. Betul. Jadi dulu saya kerja di Jakarta dulu sekitar 4 tahun. Terus orang tua kayak mendorong untuk katanya cobalah untuk cari kerjaan yang lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu. Iseng-iseng daftar taunya keterima dan ya udah 6 tahun deh jadi dosen ya. Kayak gitu. Wow. Jadi ketidaksengajaan. Oke. Dan dosen itu kan biasanya dikenal dengan formal dan serem ya. Iya. tapi Mas Fauzul ini dikenal yang ramah sama mahasiswa. Itu tuh emang pilihan dari Mas Fauzul atau karena terbiasa dengan mahasiswa Gen Z terus ikut-ikut jadi Gen Z gitu atau gimana? Oke, sebetulnya karena dulu pengalaman waktu kuliah ketemu dosen tuh menakutkan sekali. Galak-galak. Tukang ghosting juga. Iya. Maksudnya lu ngalamin lah, udah janjian tiba-tiba dia, oh saya nggak bisa, udah besok kesini lagi gitu. Bener banget, ya. Nah gue merasakan pahitnya itu, jadi gue bertekad tuh, kalau gue jadi dosen, gue akan jadi orang yang sangat fleksibel dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak perlu takut sama gue, bisa sharing tentang apapun, kuliah pastinya, percintaan juga kadang ada yang cerita. Keuangan juga gitu, walaupun gue nggak bisa kasih solusi ya. Semuanya diceritakan ya. Gitu. Tapi ya semuanya gue pengennya sih anak-anak bisa fleksibel lah, nggak usah terlalu kaku gitu. Terus kalau ngajar, kebanyakan jadi kan mahasiswanya kan Gen Z ya? Pastinya. Itu ada tantangan tersendirinya nggak sih? Ya tantangan paling challenging ya, mungkin yang paling susah buat dihadapi dan susah di catch up adalah referensi anak-anak sih. Makin sini kalian itu makin banyak referensinya karena TikTok, karena internet langsung di handphone kalian. Sementara zaman gue kuliah dulu masih sangat limited informasinya gitu ya, walaupun usia kita nggak beda jauh. Ya tantangannya catch up trend saja sih. Kadang mereka bawa tren ke kelas yang gue nggak ngerti. Misalkan pas gue nanya, teman-teman ada yang mau ditanya, terus ada yang nyeletuk, ada Nona Ambon di sini katanya. Terus gue kayak, hah? Apaan tuh? Ini TikTok mas katanya. Jadi ya akhirnya gue banyak input juga sih. Banyak hal baru yang gue pelajari, yaitu blessing in disguise-nya jadi dosen. Oke. Terus kalau ada nggak sih pengalaman yang lucu, yang apa ya, yang paling berkesan selama ngajar gitu? Selama ngajar, banyak banget yang aneh-aneh ya. Anak-anak Gen Z ini sangat-sangat aneh. Tapi yang paling kerasa di gue, perbedaannya adalah cara mereka menerima kritik sih. Jadi kalau ngajar tuh kadang, karena mungkin ngerasa, dosennya asik, santai. Ada yang sambil makan batagor kadang. Ada yang bawa duren, akhirnya bawa satu kelas gitu. Tapi yang paling epic tuh kalau misalkan ada yang sampai berani, Mas mohon maaf saya nggak bisa masuk karena ada acara hektik yang mendadak. Kalau boleh diabsenkan saja katanya. Itu kan menurut gue kurang ajar ya. Lu bayangin kalau itu dilakukan ke dosen senior gitu. Apa nggak langsung E gitu. Tapi ya itu Gen Z gitu. Sangat beda behaviornya. Jadi ya kadang kita yang harus bisa adjust sih. Kayak gitu. Aduh tadi aku belum bikin minum ya. Aduh, maaf banget. Aku sambil bikin minum ya. Kalau kegiatan dari Mas Fauzul sendiri tuh selain jadi dosen ada kegiatan lain nggak? Selain jadi dosen, saya suka banget main basket. Oh, itu emang hobi ya? Emang hobi dari zaman sekolah, jadi sering banget main basket sama mahasiswa. Walaupun nafasnya sudah tidak bisa mengejar mereka gitu ya. Tapi pada akhirnya gue rutin lah main basket sama mereka supaya tetap sehat dan bisa tetap kenal sama teman-teman mahasiswa. Selain itu juga gue suka banget traveling sih. Jalan-jalan kesana kemari gitu. Kalau untuk menjadi sering bikin video gitu nggak sih Mas? Kayak
A Day in My Life. Ah, Jadi Day in My Life jadi dosen. Jadi fun fact, ini bukan mau sombong ya. Enggak. Nggak bisa sombong juga sih. Followers gue tuh sekitar 7.500. Wow. Nah itu tuh banyak yang DM kayak, Mas coba dong bikin konten yang dosen banget. Iya. Entah ada in my life yang tadi lu bilang. Atau Yep. get ready with me. Yep. Terus apalagi? Bikin tips and trick bikin skripsi gitu kan. Cuman nggak tahu ya Mil, gue merasa mager aja gitu loh kayak. Mungkin akan gue lakukan ketika gue punya tim produksi nantinya. Oke. Yang bantu-bantu take video, editing dan lain-lain. Karena jujur saja kerjaan jadi dosen cukup padat. Jadi kalau harus diseling dengan kerjaan produksi dan post produksi video agaknya nggak akan kepegang gitu. Iya. Kalau untuk pernah nggak sih Mas kayak mahasiswa yang curhat yang apa ya yang di luar pelajaran, di luar mata kuliah gitu, Ya, ada nggak? banyak banget. Dan anyway, jadi dosen itu kan perannya nanti nggak cuma ngajar, tapi juga kita punya anak wali lah, kayak sekolah kan ya, ada walinya gitu. Jadi anak wali gue tuh banyak dan curhatannya macam-macam. Ada yang dia anxiety Tuh. karena teman-temannya udah mau pada lulus dia nggak lulus. Ada yang dia sakit hati tinggal pacarnya, thank you so much. Iya. Ada juga yang kesulitan masalah finansial, percintaan macam-macam. Jadi banyak banget personal life yang akhirnya juga diceritain ke gue. Dan jujur itu kan draining ya. Lu pernah kan diceritain teman? Pernah Terus dong. ikut stres kan? Iya. Nah itu yang kami rasakan. Dan anak wali gue 100 Mila. Wow. Jadi 100 masalah tuh gue timbun. Padahal masalah gue juga banyak gitu. Tapi ya again itu suka dukanya jadi dosen lah. Oke. Dari banyaknya kesibukan nih, biasanya kalau untuk apa ya istirahat kayak refreshing, biasanya Mas Fauzul nih melakukan kegiatan apa? Refreshing weekend ya. Let's say kalau weekend tidur tentu saja. Ya itu kayaknya semuanya Iya ya. kan? Kelas gue pagi terus gitu akhirnya weekend gue bangun siang. Betul. Terus juga gue suka nonton film, gue nonton film. Kalau misalkan liburnya agak panjang nih, kayak sekarang kan anak-anak lagi libur sekolah, Ya, lagi libur iya. ke kampus. Ya gue kadang traveling ke luar negeri gitu. Oke. Untuk refreshment karena jujur saja ya sesuatu yang dilakukan rutin terus menerus lu bosan gitu. Lu Iya. MC di sini juga bosan kan? Enggak. Tolong Siapa diganti bilang kalau bosan? bosan dia nanti. Enggak, Saya aku bisa suka. gantikan. Tapi kadang gue bosan udah 6 tahun ngajar kok gini-gini aja. Akhirnya ya butuh break. Kalau break 1 bulan lagi semesteran, nah kadang gue cabut ke luar negeri untuk Oke. healing lah kalau kata anak sekarang. Kalau Mas Farhan diminta untuk Farhan siapa itu? Farhan tuh wali kota Bandung itu ya, wali kota saya itu. Aduh, sorry. Mas Fauzul, ya sorry banget nih ya. Iya. Diminta untuk menyebut satu momen paling membanggakan untuk saat menjadi dosen itu apa? Oke, ini mungkin subjektif ya, tapi kan momen itu emosional dan tergantung perasaan kita masing-masing. Momen paling mengharukan gua, momen of truth adalah ketika gua tiba-tiba di DM sama salah satu anak bimbingan skripsi gua yang udah lama nggak chat, terus dia DM di Instagram, dia bilang, Mas Fauzul terima kasih atas bimbingan skripsinya, karena riset saya, penelitian saya qualified untuk dapat beasiswa S2 di Kanada katanya. Terus gua kayak, oh ini perasaan jadi guru gitu kan, jadi seorang pendidik. Walaupun gua rasa itu kan kewajiban gua sebetulnya untuk membimbing skripsi, tapi somehow dia merasa ada andil gua di sana dalam pencapaian hidupnya. Nah jadi biggest achievement ketika gua lihat anak-anak mahasiswa yang pernah gue ajar, gue bimbing, itu akhirnya reach their potential. Seperti itu, Mil. Oke, jadi kan Oke. Mas Fauzul ini kan Yes, ya. menjadi pribadi yang aktif banget ya. Gimana sih Mas Fauzul tuh jaga energi dan motivasi tetap stabil? Apa ada rutinitas atau mantra apa? Mungkin. Karena personally saya extrovert. Oh, iya Dan sih. saya suka sekali ngomong gitu. Iya. Jadi kalau gue nongkrong sama mahasiswa, bisa dari jam 10 malam itu sampai jam 3 pagi sendiri ngopi di coffee shop gitu. Dan gak habis-habis energi gue gitu. Mantranya tidak ada ya Mil, karena satu basically gue adalah extrovert. Yang kedua emang gue seneng banget sharing dan connecting sama orang. Kayak kemarin nih Mil, walaupun hari ini gue ada syuting pagi-pagi, Iya. kemarin tuh dari pagi sampai jam 1 malam gak berhenti kegiatan gue di luar gitu. Entah ketemu temen gue, ada yang datang ke Indonesia dari luar gitu, traveling ke sini. Terus gue bimbingan skripsi juga sama anak-anak, terus ada side project juga sama beberapa agency yang akhirnya ngabisin waktu, tapi ya I can manage karena mungkin passionate ya. Lu bisa kayak gitu nggak? Bisa. Anda merasa Bisa. extrovert atau tidak seperti saya?
Enggak sih, aku lebih introvert ya. Jadi lu kalau kayaknya. kelamaan ngobrol sama orang sosial energinya habis. Iya. Ah. Tapi kalau di sini enggak. Ah, Iya dong. kalau sampai bilang habis diganti saja langsung Enggak, sama aku saya. enggak apa-apa. kalau di sini enggak, aku di sini semangat terus ya. bagus. Oke, aku tuh mau lihat apa ya penampilan dari Mas Fauzul. Oke. Penampilan apa nih? Saya tuh kurang talented sebetulnya. Saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa baca puisi, saya nggak artsy lah. Yang gue bisa hanya main basket. Tapi Mil, Iya. gue tuh ngerasa gue lucu gitu. Ya, boleh. Berarti memang lucu ya. Boleh tanya mahasiswa gue nanti ya. Karena mahasiswa gue bilang, Mas tuh kalau ngajar lucu, kenapa nggak open mic aja? Deh. Terus gue sempet kepikiran apa gue stand up comedy gitu ya. Cuman kan belum berani ya. Iya. Tapi kayaknya boleh nggak nih gue mengasah Boleh dong di sini potensi tuh. gue kata Boleh, anak-anak di sini nih, semua aja katanya boleh. Fauzul nih mungkin jadi komika gitu kan. Gue sangat penasaran. Oke. Gue sudah siapin skrip 30 menit untuk open mic. Kepanjangan ya? Habis dong waktunya Oh, habis ya. waktunya. Oke, mungkin beberapa line aja akan Iya, gue sampaikan ya. Is it stand up or I have to sit down? Iya, duduk. Oke, then it is sit down comedy, guys. Oke. Mila mau join the frame? Nggak usah, aku di Oke. sini aja. Oke. Nanti tolong ketawa penonton ya. Kalau agak cringe. Mila, kamu juga ketawa? Iya tolong. dong, oke siap. Kalau kamu nggak ketawa, saya kasih D nanti. Aduh, takut Agak banget deh power kalau bias Dani ya. lagi nih ya. Oke, kenalin gue Fauzul. Gue adalah seorang dosen dan gue selalu ngajar anak-anak Gen Z. Anak Gen Z ini agak lain, teman-teman. Kenapa agak lain? Dulu zaman gue jadi mahasiswa, gue tuh harus sopan banget ngechat dosen. Anak-anak gue ngechat gue sekarang kayak gini. Mas di mana? Gue tuh dosen, bukan mau COD musang gitu kan. Maksud gue. Tapi it is what it is. Dan sayangnya, nih sorry to say, no offense to the Gen Z, gue merasa Gen Z ini mentalnya agak-agak fragile, agak rapuh. Jadi gue merasa tidak berani marahin mereka. Makanya ketika ada anak gak sopan kayak gitu, gue nasihatin baik-baik. Gue bilang, bro, walaupun gue deket sama lu, walaupun gue teman lu, gue adalah dosen lu di kampus. Jadi kalau ada urusan apa-apa, tolong chat dengan formal. Nah, beberapa orang ngerti, beberapa orang mutung sama gue. Jadi Gen Z ini disuruh evaluasi diri, bukannya introspeksi, malah lanjut part 2 gitu. Iya. Jadi, tapi beberapa bisa mengerti itu. Nah, sampai too much menurut gue. Jadi ada satu email masuk ke gue gitu kan. Waktu itu kita lagi revisian laporan magang. Terus gue suruh dia revisi beberapa hal minor saja gitu kan. Dan dia chat gue panjang lebar karena udah gue marahin sebelumnya. Terima kasih Mas Fauzul atas masukannya. Saya sudah merevisi laporan ini, mohon untuk dicek kembali agar jalan dan karir akademik saya bisa sukses di kampus ini hingga saya nanti lulus dan menjadi orang yang berhasil. Padahal yang gue suruh revisi itu cuma nomor induk mahasiswa dia salah doang gitu. So it is Gen Z. Dan it happen every time. Itu terjadi setiap hari ke gue. Tapi somehow gue enjoy. Banyak banget input yang masuk ke gue. Jadi terima kasih Gen Z, terima kasih mahasiswa atas banyaknya warna di hidup gue. Terima kasih juga TVRI dan Gen Z sudah ngasih gue forum ngomong di sini. Gue Fauzul, sampai ketemu lagi. Oke, keren sekali. Ih, Apa sudah bisa memenangkan Suci nih? Kalau bisa nih gue resign jadi dosen, terus gue jadi komik biar lebih banyak duitnya gitu ya. Boleh dong, boleh. Tapi jangan, Deng. Jangan ya. Janganlah. Kalau ada nggak sih apa ya Apa, mimpi Mil? besar Mas Fauzul? Oke, mimpi besar. Biggest dream untuk sekarang, sejujurnya gue pengen lanjut sekolah, pengen lanjut S3. Kalau bisa nih dapat beasiswa di Amerika gitu kan. Karena gue suka basket, jadi siapa tahu bisa nyambi nonton NBA gitu kan. Dan bisa keliling dunia juga. Oke. Simple sih mimpi gue. Semua kebutuhan gue terpenuhi, semua target gue tercapai dalam karir. Dan juga still bisa bermanfaat buat banyak orang. Kayak gitu. Oke. Ya. Kalau lu mimpi besarnya apa? Aku Masa mimpi jadi besarnya- MC di Gen Z terus? Iya. TV lain gitu kan? Iya, aku. Tapi enggak. Aku sayang TVRI. Wah, ini loyalitasnya bagus ini. Tolong dipertahankan ini. Oke. Kalau untuk sosok penyemangat dari Mas Fauzul sendiri. Sosok penyemangat, tentu saja orang tua. Karena dia yang selalu encourage gue untuk bisa lebih bermanfaat buat orang. Jadi selama ini kan kadang gue mikirin diri sendiri aja ya.
Jadi gue pengen karir gue ya buat kekayaan gue, buat kesuksesan gue. Sampai akhirnya orang tua gue bilang bahwa ayo harus bermanfaat buat orang. Dan waktu awal jadi dosen itu struggling banget nih. Gak ada duitnya. Ya, jadi duitnya lebih banyak waktu gue ngantor di Jakarta. Tapi emak gue yang selalu, ayo nggak apa-apa dijalani. Nanti time will come. Dan akhirnya sampai sekarang gue settle di sini. Dan emak gue tuh yang selalu ngasih kekuatan dari Bandung sana gitu kan. Jadi mama, walaupun kamu galak, tapi I love you. Jadi kalau Mas Fauzul sedang merasa hancur atau terpuruk tuh orang pertama yang hadir di sosok Mas Fauzul tuh siapa? Nah, kalau gue lagi hancur gitu ya. Hancur. Gue curhatnya sih sama orang tua ya. Kalau ada masalah karir terutama. Dan kadang yang bikin homesick tuh karena gue jauh dari rumah. Gue di Jogja sendiri, nggak ada keluarga sama sekali gitu kan. Akhirnya ya tempat curhatnya mama gitu. Dan mama nih karena baby boomers, saat gue curhat dijudge dulu gitu kan, dimarahin dulu, tapi at the end tetap dia semangati gitu. So it is, my mom is kind of everything. Kalau tantangan terbesar ngajar, apalagi ngajar Gen Z itu apa sih Mas? Tantangan terbesarnya adalah bikin mereka ngerti bahwa ada batasan profesional dan personal yang harus dijaga. Jadi ya kadang kayak tadi tuh, ngerasa udah akrab banget, suka main basket bareng. Jadi kalau ngechat gue, posisi mas katanya. kayak mau nongkrong ya? Sherlock tak parani gitu kan. Kayak ngajak berantem gitu. Nah itu kadang gue tegur, men, kalau untuk kerjaan, kalau lo mau janjian sama gue masalah kerjaan, bimbingan lah, apalah, tolong banget formatnya yang baku. Tapi kalau di luar itu, boleh lah gitu. Nah itu tantangan paling gede. Iya. Ini boleh loh sambil dimakan? Ini boleh diminum? Boleh, kan udah dibikinin harus diminum. Oh, terima kasih. Iya, ini kok bawaannya doang, Indominya mana? Nanti dong, kan di sini. Oh, iya, sorry ya. Gua minum ya. boleh. Oke. Alright, terus boleh dong ini dimakan. Ini tuh enak banget loh, Mas. Iya kan? Sambil ASMR ya di sini. Oh iya ya. Aku mau lihat Mas Fauzul perform lagi dong. Mau perform apa? Buset, apa ya? Kembali Mel, karena gua kurang berkesenian, gua akan kasih lo perform lucu-lucuan. Ini terinspirasi dari banyaknya partner saya di kampus yang lebih senior daripada saya alias bapak-bapak yang kalau nongkrong jokesnya garing-garing. Oke. Gua akan lempar jokes, lempar pertanyaan, lu harus jawab selucu mungkin. Iya, kok jadi aku yang ditantang ya? Ini gue yakin lu gak akan bisa jawab, karena ini tebakan bapak-bapak. Mil, lu pernah makan nasi goreng nggak? Apa? Pernah makan nasi goreng nggak? Pernah dong. Kenapa dinamakan nasi goreng? Ya karena digoreng. Salah. Ya terus? Karena? Nyerah? Karena Dina lapar. Jadi dinamakan nasi goreng. Apa sih? Nyebelin banget coba. Gak lucu kan? Lucu. Lucu ya? Itulah ekspresi gue waktu nongkrong sama bapak-bapak. Satu lagi. Mil, nasi apa yang lucu banget? Nasi goreng. Salah. Nasi uduk. Salah. Nasi kuning. Salah. Terus Nasi kocak. It's really cringe, right? It's dead jokes. Nah, tapi itu selalu gua pakai di kelas. Dan sama ekspresinya kayak lu, kayak apa sih mas gitu kan. Anyway gitu kan. Itu yang bisa gua tawarkan perform gua lucu-lucuan gitu kan. Karena gua merasa gua lucu, mungkin gua narsis tapi tidak apa-apa. Sekarang gantian dong. Tadi kan waktu gua bertamu masuk, gua lihat lu lagi nari. Lu kayaknya professional dancer. So show me your skills. Tolong menari reog di sini. Aku narinya, aku sambil ngenalin gerak aja ya. Oke, sure. Jadi ini ada gerak dalam tari, ini namanya ngiting. Ngiting, betul. Okay. Terus ini ada namanya ngeruji. Ngeruji itu angka 4. Iya gini tangannya 4. Nggak gini ya, boleh, harus gini. Oke. Terus ada juga ini namanya ulap-ulap sama pancak gulu. Oh, cool. Gini, gini, ini hormat. Oh, gini. Iya. Ini ada pancak gulu. Alright.
Terus ada juga biasanya kita nari pakai sampur. Alright. Iya, ada biasanya itu ditari gambyong. Gambyong. Iya, itu ada namanya gambyongan yang Gambyong itu ini tarian dari mana, Mil? dari Jogja, dari Oh, Jawa oke. ya. Gini, Alright. ini gambyongan. Itu ada gerakan, ya emang itu udah ciri khasnya gambyong ya. Oke. Terus kalau ada penari nih yang ngelempar sampur ke belakang, itu namanya seblak. 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 Di Bandung juga ada, Mil? Ya itu makanan. Oh iya. Iya, oke. Oke, udah ah, dari tadi. Oh, Dari tadi kan kalau kita gini udah- gimana? Ini Velocity. Oh iya. Dari tadi kan kita udah ngobrol, unjuk bakat. Aku mau ajak main games. Let's go. Jangan yang susah-susah. Enggak, ini cuman butuh konsentrasi aja. Alright, let's do it. Yang penting fokus Oke. sama lihat aku. Oh. Iya, harus lihat ya. Iya. Kalau aku suruh pegang mata, hidung, mulut, telinga. Mata, hidung, mulut, telinga. Ah, biasa ya. Oke. Oke, siap? 1, 2, 3. Mata, hidung, mulut, telinga, mata, hidung, mulut, telinga, mata, hidung. Ah, nggak asik masa fokus banget, nggak salah. That's why saya jadi dosen kan. Nggak I seru. follow the boys. Kalau gitu pertanyaan aja. Tadi kan suka basket ya? Ya elah lagi dong, yang lebih susah. Udah, ini pertanyaan, Iya. teka-teki. Oke. Kenapa? Aduh, nanti kalau udah tahu jawabannya jangan jawab ya, pura-pura Oke. nggak tahu ya. Oke. I can play along. Kenapa kalau main basket nggak boleh basah? Kayaknya gue beneran nggak tahu ya. Oh, Kenapa? Kenapa kalau main basket nggak boleh basah? Takut kepleset. Enggak. Kan licin lantainya ya? Enggak. Kenapa coba? Ya kan harus kering. Bolanya kan harus kering. Ini lucu. Ini tidak bapak-bapak ini. Saya bawa ke kelas ya. Izin ya. Ya kan. Oh iya ya. sih. Kan harus kering ya? Iya. Ih, pinter Kalau banget. basah? Bagus. Basah apa? Nggak ada dong. Oh Kan iya, namanya karena harus kering. Oke, bagus. Itu lucu. Iyalah. Appreciate. Apa lagi? Apalagi ya? Teka-teki. Mas Fauzul ada nggak? Aduh, kok gue lagi ada. Apa? Tolong dijawab. Tapi kayaknya udah tahu deh lu. Enggak coba. Ntar aku pura-pura nggak tahu. Sekarang kan gue sering nongkrong sama bapak-bapak. Kota mana yang banyak bapak-bapaknya? Kayak aku pernah denger deh. Iya kan? Apa ya? Bentar. Aduh, aku lupa. Apa ya? Jakarta, Bukan. Probolinggo. Bukan. Apa dong? Purwodadi. Oh iya. Purwodadi. Bener. Itu dead jokes juga itu. Iya. Terus apa lagi ya? Apa ya? Ayo, mau menggali apa lagi? Tebak-tebakan yang lucu banget. Yang lucu banget? Gua nggak ada yang lucu banget gitu ya. Sudah habis stok dead jokes gua. Dan agak kurang relevan sama Gen Z ngerumpi ini gitu ya. Tapi anyway, Mil, gue pengen tahu nih dari lu sebenarnya. Maaf ya kalau judgmental. Ada stereotip bahwa Gen Z ini lemah mentalnya. Dikit-dikit mental issue, dikit-dikit breakdown, anxiety. Apakah itu benar? Mungkin di beberapa pribadi bener. Itu tergantung pribadi kita nggak sih, Mas? Jadi mau tuh Gen Z, mau milenial, itu kan pasti kan ada fase dimana kayak lemah. Tapi kan walaupun kita Gen Z, ada anggapan begitu kan tergantung pribadi kita sendiri Oke, aja. tidak Mau semua apa- Gen Z seperti itu. Enggak. Oke, kalau untuk harapan Mas Fauzul ke depannya ini, Harapan gue ke depannya, buat teman-teman, terkhusus para Gen Z ini, gue harapkan teman-teman pandai-pandailah untuk menyaring informasi gitu ya. Karena lu sekarang di era yang sangat borderless. Semua ada di TikTok. Bahkan sekarang kalau di kelas gue selalu bilang, ayo teman-teman bikin makalah, cantumkan sumbernya. Daftar pusakanya TikTok gitu kan. Jadi tidak salah, tapi ya pandai-pandailah menyaring informasi karena nantinya gitu kan, lu yang akan menggantikan kami ini yang tua-tua di masa depan, lu juga yang akan jadi masa depan negara ini. Jadi tolong banget lebih pinter lagi, lebih kritis lagi, dan tadi lebih resilience, lebih punya ketahanan diri yang kuat. Jadi jangan dikit-dikit dimarahin terus
curhat di Manfest gitu ya. Iya kan? Jadi tolonglah teman-teman Gen Z lebih strong seperti kami gitu ya. Itu aja sih Mil. Oke, terima kasih Mas Fauzul Sama-sama. sudah datang dan mau berbincang-bincang. Anytime. Oke, jadi teman-teman itu tadi bincang-bincang kita bersama Mas Fauzul, Ya. dosen muda. Yes, Ya. betul. Oke, dan pokoknya jangan lupa untuk selalu menyaksikan Gen Z Ngerumpi hanya di TVRI karena rumpian kita itu penuh edukasi, bukan rumpi biasa. Oke, terima kasih, tapi sebelum itu aku mau ajak Mas Fauzul buat bikin TikTok. Baru tadi gua ngatain anak-anak main TikTok terus. Ya, Sekarang saya harus pokoknya- bikin ini. Ya di sini kan Gen Z. Oke, Gen Z. come on. Velocity itu Jangan wajib. susah-susah ya. Enggak. Level 1 aja Mil. Iya, Yang gini-gini aja nih gua apa nih? iya. Bentar. Jangan Ini aja lama. ya. Itu nggak bisa loh. Bisa. Coba lihat dulu. I know this. Tahu kan? Tahu. Tak dung dung tak dung tak. Oke ya. Alright, tangannya gimana tangannya? Udah ikutin aku. Oke. Dung tak dung dung tak dung tak. Deng Tung. deng deng. Ikutin. Tat. Dung tak dung tak. Deng. Oh, come on. Ya. Oke, terima kasih.